Slam dunk adalah bagian dari basket yang sangat menarik. Bisa dibilang ini adalah yang paling menarik karena tiap tahun, kompetisi dunk kontes NBA adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh fans basket. Menarik sekali melihat pemain-pemain seperti Giannis, Ja Morant, dan LeBron James melakukan aksi dunk memukau di lapangan. Di zaman sekarang kita sudah jarang melihat pemain yang menghancurkan ring. Karena ring basket NBA sudah dilengkapi metode breakaway rims, di mana ring bisa bergoyang ke kanan kiri depan ketika dipegang saat slam dunk. Jadi bisa lebih elastis dan lebih aman. Tapi di era 90-an ketika metode ini belum ada, banyak sekali pemain NBA yang menghancurkan ring. Akan kami bahas dalam 7 pemain NBA yang pernah dunk menghancurkan ring. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Daryl Dawkins. Mungkin hanya fans fanatik NBA saja yang mengetahui pemain yang satu ini. Dawkins adalah pemain pertama dalam sejarah yang langsung masuk ke NBA dari SMA. Lebih impresif, ia dipick di urutan ke-5 NBA Draft 1976 ke Atlanta Hawks. Tapi sayangnya, ia tergolong pemain yang biasa aja. Memang ia menjadi starting five, namun puncak karirnya di era awal 80-an tertinggi di New Jersey Nets dengan raihan 16,8 points per game dan 6,7 rebounds per game. Namun ia memang terkenal sebagai pemain yang sangat kuat. Dawkins bertinggi badan 211 cm dengan berat 114 kg, sangat besar. Ia diberi julukan Chocolate Thunder karena selalu menampilkan play memukau di lapangan. Bahkan ada yang mengatainya sebagai dunker terkuat dalam sejarah NBA. Dan pada 13 November 1979, ia melakukan ini. Ya, ia membuat ring basket pecah seperti debu. Dan lebih parahnya lagi, 3 minggu kemudian, ia melakukan ini lagi. Gila banget kan? Bahkan komisioner NBA saat itu Larry O'Brien sampai memberinya peringatan kalau ia menghancurkan ring lagi, ia akan didenda $5.000 plus larangan bermain, sekitar 300 juta rupiah. LeBron James. Sepertinya LeBron udah wajar banget kalau pernah masuk di daftar ini. LeBron adalah pemain kedua terhebat sepanjang sejarah NBA, hanya di bawah Jordan. Tak lama lagi, ia akan menyalip Kareem Abdul-Jabbar di posisi pertama sebagai pemain pencetak angka total terbanyak dalam karir NBA. Bicara tentang menghancurkan ring, dari gaya permainannya saja sudah tertebak LeBron setidaknya pernah sekali menghancurkan ring. Dengan badan yang tinggi, besar dan kuat, ia sering memposterize lawan-lawannya sampai tak berdaya. Kejadian LeBron menghancurkan ring terjadi di SMA. LeBron memang punya talenta hebat dalam bermain basket sudah sejak SMA, di mana ketika ia masih di tengah SMA, ia dikatakan sudah bisa bermain di NBA. Benar saja, ketika lulus, ia langsung ke NBA tanpa ke kampus dahulu. Dan di suatu pertandingan, ia melakukan ini. Jerome Lane. Pemain ini bukan pemain yang terkenal semasa bermain di NBA. Dia masuk ke NBA pada NBA Draft 1988 di urutan pick ke-23 ke Denver Nuggets, seangkatan dengan legenda Mitch Richmond dan Rick Smits. Ia adalah pemain pendek dengan tinggi 198 cm, sama seperti rata-rata tinggi shooting guard NBA, namun bermain di posisi power forward. Ia hanya bermain 6 musim, kebanyakan menjadi cadangan yang jarang main, di mana ia sempat mencatatkan 7,5 points per game, namun dengan rebounds yang sangat tinggi bagi seorang pemain setinggi itu, dengan 9,3 rebounds per game pada musim 1990-1991. Sebenarnya di NBA ia tak pernah menghancurkan ring, tapi saat di SMA, ia pernah melakukannya. Di pertandingan antara Providence Friars melawan Pittsburgh Panthers pada Januari 1988, ia melakukan ini. Bahkan hal ini dimasukkan dalam daftar 100 play terbaik dalam sejarah olahraga versi ESPN. Dwight Howard. Memang sekarang Howard sudah tak main di NBA dan keluar ke Liga Taiwan. Namun di masa kejayaannya di era awal 2010, ia menjadi center yang sangat kuat, dikatakan sebagai penerus legenda Shaq. Bagaimana tidak, ia bakal menjadi monster defense yang menang gelar Defensive Player of the Year 3 tahun beruntun. Dengan tinggi badan 208 cm, ia terbilang sangat cepat dan sangat kuat. Dan pada 2009, Howard sempat melakukan ini.
just what we need here is a delay. Cleveland hasn't played in 8 full days. The last thing they want is a delay here. Memang ring tidak hancur karena sudah ada metode breakaway rims, tapi justru shot clock yang jatuh hancur. Tak hanya sekali, namun ia juga pernah merusak ring dan membuatnya miring saat di bubble 2020. Kevin Love. Mungkin kalian terkejut mendengar Kevin Love ada di daftar ini. Gaya permainan Kevin Love di NBA pun sangat berbeda. Ia jarang melakukan dunk keras memukau. Ia memang jago rebound, namun biasanya ia mencetak angka dari tembakan post play atau 3 angka, bukan dari drive ke dalam dan melakukan dunk seperti LeBron. Love pernah menghancurkan ring saat dia di SMA. Sejak SMA, Love adalah pemain yang sangat besar dan tinggi. Tapi karena ring basket SMA didesain untuk menampung kekuatan anak SMA, sepertinya Love tak cocok dalam perbincangan itu. Ketika pertandingan baru dimulai dan skor baru 4-0, Love melakukan ini. Ball, go for the dunk and boom. There it is, shattered glass. What was going through your mind? Hasil pertandingan ini ditunda. Love pun pulang dan bahkan sekolah mendendanya karena melakukan itu. Padahal siapa juga kan yang mau ngancurin ring? Masih anak SMA lagi. Chris Morris. Pemain ini juga tak terlalu terkenal. Ia dulunya merupakan pemain yang sangat hebat di kampus, di mana ia terpilih 2 kali dalam First Team All-SEC. Saat masuk NBA pun pada 1988 di urutan pick keempat ke New Jersey Nets, ia langsung terpilih dalam All-NBA Rookie Second Team. Namun karirnya hanya rata-rata dan tidak menaik. Bermain 11 musim di NBA, puncak karirnya justru terjadi pada musim keduanya dengan raihan 14,8 poin per game dan 5,3 rebounds per game. Setelah itu ia keluar dari NBA dan bermain di Liga Internasional, salah satunya di PBA Filipina. Namun di suatu pertandingan NBA, ia pernah menghancurkan ring. Saat melawan Bulls, ia sempat diposterize oleh Jordan. Hal ini membuatnya geram hingga tepat di possession selanjutnya, ia melakukan ini. Ya, inilah definisi asli pembalasan instan. Tapi kayaknya pembalasannya udah keterlaluan ya. Sampai ngancurin ring loh. Nggak bisa lanjut main dong. Michael Jordan. Dari semua daftar ini, Jordan adalah pemain teringan serta terkecil yang berhasil menghancurkan ring. Jordan memang diberi talenta bermain basket layaknya bukan manusia. Dengan tangan yang sangat besar bagi pemain setinggi 198 cm ini, ia jago defense sekaligus offense. Sudah banyak center-center raksasa yang jadi korban diposterize olehnya. Jordan ternyata pernah menghancurkan ring tepat saat ia masih di musim pertama. Ada pertandingan eksibisi antara USA melawan Italia pada 1985, dan di pertandingan itu Jordan terbang dan melakukan slam dunk sampai menghancurkan ring. Nggak masuk akal bukan? Pemain yang hanya di posisi shooting guard dan terbilang mungil di NBA tiba-tiba menghancurkan ring sampai pecah tak bersisa. Bahkan sepatu yang dipakai Jordan saat menghancurkan ring ini sampai dilelang karena ada pecahan kaca menempel di sana dan terjual seharga 9,1 miliar rupiah, menjadikannya sebagai sepatu basket termahal kedua dalam sejarah. Shaquille O'Neal. Yang di nomor 1 ini sudah pasti kamu tahu. Bisa dibilang Shaq adalah pemain yang paling sering dan paling gampang memecahkan ring. Sepertinya melakukan dunk keras dan hebat sampai menghancurkan ring sudah sama kayak membalikkan tangan bagi Shaq. Shaq memang adalah monster di NBA, di mana di masa prime-nya tak ada lawan yang bisa menjaganya. Kalau bola sudah ada di tangannya, bolanya pasti masuk. Kalau tidak minimal terkena foul. Bahkan ada foto ini di mana saat dunk, ia dijaga 5 pemain net sekaligus. Nggak masuk akal bukan? Saat di kampus, ia sekali menghancurkan ring. Lalu saat latihan, tak hanya sekali, tapi 2 kali dia menghancurkan ring. Dan saat main di NBA baru di musim pertamanya, ia pernah melakukan ini. Bowie was coming off the bench as O'Neal follows and almost does bring down the entire backcourt. Yap, bahkan ring NBA sampai tunduk turun ke Shaq. Dan yang lebih parah lagi, ia melakukan ini lagi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.